Shalom, mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Panggilan beribadah. Semarak kemuliaan-Mu ya agung, dan perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan. Mereka dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersukacita dan memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berdoa bila musikmu berdoa, angkatlah puji-pujian. Pertolongan dalam ibadah minggu ini, datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera, dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Hari Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Artinya, penghayatan bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kristus adalah Raja di atas segala raja, karena kini Dia sudah bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Di dalam kekuasaan dan kemuliaannya, Yesus Kristus ini menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah. Kita semakin tergerak untuk memuji, menyembah, dan beribadah kepadanya dengan hati yang penuh kasih, sukacita, dan rasa hormat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengaku dosa-dosa kita dengan litani Mazmur 32 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menyelesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat tandang baik berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 9:5 demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya kasih anugerah dan pengampunan dari Allah berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam istirahat sepanjang malam hari dan penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami bangun pagi hari, menikmati hadirat-Mu, terkhusus Tuhan izinkan kami datang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya seluruh keberadaan kami, kehadiran kami tempat ibadah ini semakin layak dan semakin berkenan kepadamu, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau telah mengantarkan kami, umat-Mu, di penghujung kalender gerejawi, di mana minggu depan kami telah memasuki Minggu Advent, Minggu Penantian, menjelang Natal, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mampukan kami menikmati sukacita, memampukan kami menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk terus terpaut akan cinta, kasih, anugerah Tuhan. Di tengah-tengah anugerah dan sukacita yang kami rasakan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit, ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Parmi Sudarjo, Yebres 3, Ibu Suparmi, Yebres 4, Bapak Wiyadi, Yebres 5, Ibu Pratikno, Yebres 8, Bapak Budiadi, Yebres 9, Bapak Yani Agung Ibowo, Yebres 11, Ibu Sisaran, Yebres 11, Bapak Haryanto, Yebres 11, Ibu Kin, Yebres 13, Ibu Parmi Slamet, Yebres 13, Bapak Heru Ponco, Yebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan, tumpang tangan mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati anggota keluarga yang menemani, yang merawat dengan kesetiaan dan ketulusan hati, agar apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh memberikan dukungan moral untuk kesembuhan yang mereka perjuangkan, yang mereka upayakan dalam kasih kemurahan Kristus. Allah Bapa Surgawi, saya berdoa untuk gerejamu GKJ Yebres ini, dalam menyelesaikan pelayanan di tahun 2023, Engkau senantiasa menyertai, menolong kami, menolong setiap komisi, terus berkarya, terus berpelayanan dalam cinta, kasih, anugerah Tuhan. Senyalah, kami berdoa untuk kegiatan pelayanan kami di tahun 2024 yang telah kami persiapkan, yang telah kami susun. Allah menolong kami berkreasi, inovatif, untuk menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan pelayanan di tahun 2024. Demikian juga Tuhan kami menyiapkan segenap pengurus masing-masing komisi, pengurus kelompok yang sudah melakukan regenerasi, menyiapkan pribadi-pribadi dalam kepengurusan 2 tahun ke depan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, berkati keluarga, memberikan support dukungan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan masing-masing komisi, masing-masing kelompok terus berkarya, berpelayanan dalam cinta kasih-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk panitia, Natal, dan Tahun Baru yang sudah terbentuk. Setiap rangkaian acara yang telah disusun, dukungan dari warga jemaat baik daya, dana, dan doa, semuanya terjadi oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di gereja Tuhan. Engkau hadir, Engkau melawat masing-masing keluarga, agar ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatian, kerukunan, kebersamaan, dan masing-masing keluarga bertumbuh dalam cinta kasih-Mu, ya Tuhan. Agar mereka sungguh-sungguh berkati, dan mereka berkarya, bekerja, berusaha,
Tuhan nyatakan cinta kasih-Mu, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Allah memberikan berkat yang melimpah, Allah memberikan kecukupan atas kehidupan dan penghidupan masing-masing keluarga yang percaya kepada Engkau. Allah Bapa Surgawi, kami jauh secara khusus untuk kepanitiaan Porseni, di mana GKJ menjadi bagian kepanitiaan bersama dengan GKJ Petoran, GKJ Gandean, dan GKJ Immanuel. Masih ada banyak pergumulan yang telah kami miliki, baik dalam susunan kepanitiaan, kegiatan-kegiatan Porseni, pendanaan yang dibutuhkan. Tuhan kiranya campur tangan, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kemampuan bagi kami yang dipercaya menjadi panitia, boleh memberikan sumbangsih, ide pemikiran untuk membangun kebersamaan secara klasikal dalam pertolongan kasih anugerah Tuhan. Tapi Tuhan, kami juga bersyukur untuk persidangan sidang sinode yang ke-29 dapat selesai dilakukan dengan baik dan boleh menghasilkan artikel-artikel persidangan untuk kehidupan bersama saat sinode GKJ pada tahun ini. Kiranya dapat dilakukan, dapat dijemaatkan di masing-masing gereja untuk membangun kebersamaan, membangun oikumene bersama dengan gereja-gereja GKJ dimanapun. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak kami yang sedang studi, di mana pada minggu-minggu ini akan menghadapi ujian akhir semester. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, kemampuan, agar anak-anak-Mu lebih siap, lebih matang dalam menghadapi, dalam menyambut ujian yang akan mereka hadapi, yang akan mereka lakukan, dan kami percaya dalam kasih penyertaan Tuhan, mereka ada kesiapan, ada kemampuan, dan kami rindu hasil ujian mereka, hasil yang memuaskan, hasil yang maksimal oleh karena pertolongan dari kemurahan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, mencari keturunan, kiranya Allah menjawab tepat pada waktunya. Dengan juga Tuhan, menjelang pesta demokrasi, pemilu di awal tahun 2024, kami rindu bangsa dan negara kami menyongsong menyambut dengan sukacita, dan pesta demokrasi nanti dapat berjalan dengan aman, terkendali, dan menghasilkan sosok-sosok pemimpin yang berkenan padamu Tuhan, dan boleh memimpin kami 5 tahun ke depan dalam naungan kasih anugerah Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di setiap kami datang beribadah, di saat kami berkumpul di gereja, di kebaktian, hati, jiwa, roh kami rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 100 sebagai Mazmur tanggapan. Kita akan membaca secara bergantian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan setia-Nya tetap turun-temurun. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan Allah berfirman demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan jawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar,
kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun jawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, dan sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang tidak kamu lakukan, untuk salah seorang yang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan dan memberlakukannya. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kalender gerejawi, kita berada di penghujung liturgi gereja. Di penghujung tahun liturgi gereja. Itu berarti menyadarkan kita sekalian, secara liturgis, Minggu Kristus Raja menjadi penutup dan puncak dari seluruh lingkaran tahun liturgi. Dan minggu depan, kita sudah memasuki Minggu Advent. Nah, dalam perjalanan kehidupan rohani kita, dalam perarak-arakan ziarah iman, dalam lingkaran tahun liturgi, kita dipimpin memasuki perjalanan spiritualitas yang menuju pada sebuah pengakuan, pada sebuah pernyataan bahwa Kristus adalah Raja yang kelak akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan pada akhir zaman kita. Nah, kita bisa membayangkan ketika kita mendengar nama atau sebutan raja. Seseorang yang berada atau duduk di singgasana yang tidak mungkin terjamah didekati oleh masyarakat rakyat pada umumnya. Artinya ada jarak. Mereka ingin dilayani. Jauh, ada pengaman, ada yang melindungi, dan seterusnya. Nah, dalam pemahaman Raja atau Minggu Kristus Raja, kita diberikan pemahaman yang berbeda dengan pengertian pada umumnya. Minggu Kristus Raja dimaknai sebagai Allah yang peduli, Allah yang peka, Allah yang mengerti atas situasi dan kondisi yang dialami oleh umatnya, oleh rakyatnya. Dengan demikian, di tengah-tengah kehidupan yang serba modern dan bergerak dengan sangat cepat ini, tantangan besar yang sedang dihadapi oleh umat manusia adalah sifat egosentris. Sikap egosentris menguasai kehidupan manusia pada zaman modern dan bergerak dengan sangat cepat ini. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh kita sekalian.
Sebab sikap egosentris ini tandai dengan keengganan orang untuk melihat dan mendengarkan sudut pandang orang lain, karena menurutnya hanya cara berpikirnya lah yang paling benar, paling cocok untuk semua hal. Akibatnya, orang hanya sibuk dengan dirinya, kebutuhannya, hidupnya, ambisinya, bahkan mimpinya sendiri, tanpa melihat untuk menolong orang lain dalam kesulitan, dalam pergumulan yang mereka alami. Maka dengan demikian, egosentris yang tumbuh subur dalam hidup bersama dapat mengikis semangat kemanusiaan yang sejati, yaitu lunturnya kepedulian, lunturnya kepekaan manusia. Ketika semua hal dilakukan hanya untuk demi ambisi dan kepentingan diri sendiri, maka suasana hidup yang tercipta adalah rasa ketidakpedulian. Kasih dan perhatian pada nasib orang lain menjadi hilang, berganti dengan sikap acuh tak acuh pada pemikiran, pada perasaan, bahkan masa depan orang lain. Nah, menghadapi segala kecenderungan hidup egosentris tersebut, Injil Yesus Kristus berita bahagia menawarkan bagi kita tentang arti hidup saling merawat, saling peduli, saling mengerti satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Injil Matius 25 ayat 31-46 dengan jelas mengajarkan kepada para murid untuk mengisi hidupnya dengan merawat sesama, merawat manusia tersebut dicontohkan oleh Tuhan Yesus dengan jalan merawat orang asing, memberi makan dan minum pada orang haus dan lapar, serta memberikan tumpangan kepada orang yang tidak mempunyai rumah. Tuhan Yesus menyerukan untuk mengasihi sama, bahkan orang asing bagi kita, dengan sambutan terbuka dan hangat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Kristus Raja ini, kita diajak menghayati kembali peran Kristus sebagai Raja atas manusia. Kristus dalam kedatangannya kembali akan menghakimi dan mengadili setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bahkan dikatakan dengan jelas, ia datang untuk memisahkan domba dengan kambing. Domba adalah gambaran manusia yang melakukan kehendaknya, yaitu merawat samanya manusia dengan kasih dan kepedulian. Sementara kambing adalah gambaran dari manusia yang tidak melakukan kehendaknya, yang egosentris, yang pada akhirnya enggan untuk merawat hidup samanya manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih perbedaan domba dan kambing? Kalau Bapak Ibu pernah melihat, menjumpai seorang peternak, baik itu peternak domba dan kambing, kalau Bapak Ibu cermati dengan seksama, nyata-nyata ada perbedaan yang signifikan. Di antaranya, kalau Bapak Ibu mau membedakan, domba tidak memiliki tanduk, dalam artian tidak memiliki senjata. Domba terbiasa hidup berkelompok, saling membutuhkan satu sama lain
hidup dalam persekutuan. Itu gambaran orang percaya hidup dalam persekutuan. Idealnya dan seharusnya. Maka kalau ada domba yang tidak mau bersekutu, tidak mau berkumpul dengan yang lainnya, dikenal dengan domba yang tersesat. Karena naturnya domba itu hidup berkelompok, hidup bersekutu. Nah, yang lainnya adalah domba bergantung kepada gembala. Mendengar apa yang dikatakan gembala, dan gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Kemudian yang lain, domba bergerak menghadapi musuh selalu bersama-sama, hidup dalam damai satu dengan yang lain. Itu ciri-ciri dari domba. Sedangkan kambing itu memiliki tanduk atau senjata. Dan kambing selalu menyendiri, tidak membutuhkan orang lain. Seandainya Bapak Ibu punya kambing, hanya satu, itu bisa dipelihara. Tanpa membutuhkan teman, tanpa membutuhkan yang lain. Tapi kalau domba harus ada temannya, harus ada kawannya, sehingga itu menjadi natur dalam berternak, dalam kehidupan memelihara domba. Nah, dari gambaran tersebut Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita sekalian yang digambarkan sebagai domba tidak boleh menekankan, mengutamakan hidup dalam kesendirian, hidup dalam keegoan kita. Sebab apa? Kelak, ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali, di hari penghakiman itu kita akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, melalui Minggu Kristus Raja, nilai-nilai yang kita kembangkan sebagai orang percaya adalah yang pertama, berempati, yakni kesediaan untuk turun dan memahami seruan sama yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, bersikap adil, menegakkan keadilan serta melindungi sama dari penindasan. Yang ketiga, menyatakan kasih tanpa kekerasan, yakni memiliki kelembutan hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, serta mau memberi pengampunan kepada sesama yang menyakiti. Maka dengan mengingat Kristus Raja, maka umat juga perlu memberikan respon dalam hatinya. Dalam Kristus semuanya Allah hadir secara utuh, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang maha segala-galanya yang kita kenal dalam Kristus. Maka dengan demikian, kita sebagai umat datang kepada Allah penuh dengan hormat, penuh dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sekaligus mengingat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagian kita dalam Injil Matius 25 ayat 31-46, bukan perkara-perkara yang sulit. Justru Allah menghendaki kita mengerjakan perkara-perkara yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain, tetapi itu bermakna, itu menjadi sesuatu yang berkesan pada orang lain. Maka contoh-contoh yang diberikan Tuhan, contoh yang sederhana. Ketika ada orang yang haus, berilah dia minum. Ketika ada orang yang lapar, berilah dia makan.
ketika ada orang asing yang tidak punya tumpangan, berikanlah tumpangan kepada orang asing. Bukan sesuatu yang jauh, yang tidak tergapai oleh kita, tetapi hal-hal yang sederhana. Ini juga berkaitan dengan khotbah minggu yang lalu, setia dalam perkara-perkara kecil. Mungkin dianggap remeh, dianggap sepele, tetapi itu yang berkesan, itu yang bermakna bagi sama kita. Dan itu pun jarang kita kerjakan, jarang kita lakukan. Karena kita berpikir sesuatu yang besar, sesuatu yang muluk-muluk, yang kadang-kadang sulit untuk kita kerjakan. Tapi Tuhan hari ini mengajarkan tentang kepedulian, kepekaan terhadap sesama kita, melalui sesuatu yang sederhana, yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Dan itu tidak perlu sesuatu yang wah, sesuatu yang dengan tenaga yang ekstra, tetapi hanya perlu kesungguhan hati, perlu ketulusan untuk melakukan yang namanya kepedulian, yang namanya kemurahan hati. Dan sekali lagi, melalui Minggu Kristus Raja ini, mari kita nyatakan iman kita, menyatakan pernyataan kita. Engkaulah Raja atas hidup kami, atas iman kami, dan kami mau setia mengikut Engkau, mengiring Engkau. Dari kami membangun yang namanya kepedulian, kepekaan, cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Itu harapan, itu doa kita dalam kita meresponi Kristus Raja yang peka dan setia. Dan pada akhirnya kita membangun gaya hidup, mempraktikkan gaya hidup yang peduli, yang peka terhadap sesama kita, siapapun itu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita, dan memampukan kita terus berkarya, berpelayanan dalam cinta kasih anugerah Tuhan, dan selanjutnya kita boleh menyongsong masuk dalam minggu Advent di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kidung Jemaat 427, bait pertama dan 3. Tuhan Yesus dan cinta kasih
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur di awal ibadah melalui persembahan yang kita masukkan dalam kotak di depan pintu gereja. Mari kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dalam mengucap syukur dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita mengucapkan rasa syukur dengan menyanyikan kidung pujian 393 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Maha besar Allah Bapa Surgawi yang rahmani, Bapa yang Maha Kasih, Bapa sumber hidup dan kehidupan kami, Bapa sumber berkat, Bapa sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan anak-anak terkasih-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapa untuk udara segar yang Kau berikan kepada kami hari ini. Segarkan juga hati, jiwa, pikiran, perasaan kami satu persatu. Bimbing kami Bapa dalam kami berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan sedikit dari berkat sempurna yang Kau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan
Biarlah persembahan ini berguna untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di GKJ Jebres ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelolanya. Biarlah Engkau beri dia roh takut akan Engkau dan dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, bila sebentar lagi kami akan pulang, bimbing perjalanan kami dari tempat ini hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami serahkan seluruh doa ini. Jemaat saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Dan damai yang
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara, memberi saudara damai sejahtera. Amin.